Halo Hammerheads, selamat datang di All Access, di mana kamu akan melihat sebuah event di balik mata promotornya. Dan di episode kali ini aku ngobrol bersama Head of Stage Production. Kita akan membahas begitu banyak soal stage, soal riggingnya, soal lampu, soal sound, sampai ke FOH, sampai ke barikade. So, here we go. Mas Erwan, Head of Stage Production and Stage Vendor. Oh my god, H-4 Muse pusing nggak? Ya, H-4 itu sedikit lagi bule akan datang ya, jadi sedikit deg-degan. Iya. Itu biasanya H- berapa mereka datang? Rata-rata sih H-3, H-2. Soundcheck? Ya, setup, soundcheck, dan segala macam, ya kayak gitulah. I see. Tapi aman lah ya. Aku lihat nih soalnya udah mulai gagah nih. Ya lumayan, udah mulai 75% lah. Asik. Ya. Iya tuh, aku lihat LED, sound udah pada berdiri lah, udah tinggal dinaikin ya. Nice. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama. Apa job desk dari stage production? Oke, teman-teman Hammerhead, saya Erwan. Sekarang ini saya sebagai production manager di Rafael Entertainment. Oke. Jadi tugas saya adalah pertama, memastikan semua aspek yang ada di stage, memastikan semua technical riders, rider artisnya, security artisnya, sama hospitality artisnya. Jadi tugas saya memastikan semua itu sesuai dengan apa yang band harapkan. Seperti itulah. Oh my god. Hammerhead. Berarti kalau tiba-tiba ada yang miss tuh, Mas R yang kena tuh ya, lumayan ya? Ya, yang paling pertama digantung ya saya, apalagi sama bos, sama bandnya, sama vendornya. Itu Mas Ape. Oke, mantep. Oke, berarti ngurusin stage, maaf Ya. sekali lagi nih ya, biar aku nggak miss stage. Oke. FOH. Oke. FOH Tower kan betul? Ya FOH itu ya ada di sana ada ring lock-nya, ada LED-nya, ada lighting juga. Ya kadang ada apa gitu di sana ya, ada roof-nya buat nutupin konsol audio segala macam, LED dan segala macam. Oh, LED juga? Ada LED di sana juga. Kadang kontrol S-Effect juga ada di sana. Oh, oke. Itu Mas R semua yang ngurusin ya? Ya, kita sama-sama lah, sama tim lah. Iya. Ya. Tapi yang memastikan semuanya works dengan sampai beres tuh ya, Mas R. Saya yang benar-benar harus ngecek apakah udah sesuai, apa semuanya sudah baik, sesuai standar. Seperti itu Mas Afe. Ini juga barikade juga? Ya, barikade. Oke, sekarang di sini di belakang ini ada truss yang benar-benar gede. Istilahnya truss system. Truss itu yang mana? Sorry. Nah, ini ada yang hitam-hitam itu ya, dari ujung ke ujung ada kakinya 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, yang di atas, yang di persegi atas, panjang itu. Rupnya. Oh, oke. Ya, itu Mas Afe. Nah, itu truss namanya. Nah, ini benar-benar truss yang benar-benar besar. Jadi skalanya dia bisa 100 ton Mas Afe. 100 ton, gantung apa di situ bisa. 100 ton? Ya, namanya STS. Namanya STS Hammerhead. Jadi STS itu Super Truss System. Jadi ini kebetulan Super Truss ini baru sampai hari ini. Ini hari pertama nyampe? Ya, dari mana? Ini ya dari adalah, kita nggak usah sebut. Tapi ini salah satu truss terbaik lah. Jadi karena memang riders artis internasional itu seperti itu, jadi kita mau nggak mau harus bener-bener nge-provide. Ini standarnya dia ya memang seperti itu. Misalkan dia hanging point bisa misalkan bisa 60 ton, 70 ton, karena dia bawa set sendiri, bawa lampu sendiri. Kayak sekarang nih band yang kita sekarang mau konser, dia bawa LED sendiri. Bawa LED dia. Truknya udah ada di sana, udah 8 truk. Muse bawa LED sendiri. Terus? Ya, dia bawa LED sendiri, bawa engineer sendiri, bawa technical sendiri, LED sendiri. Jadi seperti itu. Lampu dia ada bawa sendiri. Kita juga nge-provide apa yang dia nggak bawa. Seperti itu Mas Afe. Bawa LED dan bawa lampu ya? Aku nggak kebayang aku ngeband sampai bisa 40 ton, 60 ton dia bawa kargonya Mas Afe. Dan itu harus ngegantung dan dipastikan
Gantungannya kuat, kalau nggak kuat roboh. Iya, itu dia. Begitu. STS Super Truss System. Ya. Oke. Wow. Ada beberapa brand ya, brand truss seperti ini ya. Ini salah satunya yang terbaik lah. Interesting. Ya, Oke. ya. Kalau di stage itu ada bedanya nggak ketika ngerjain buat band lokal semua dengan ngerjain band luar gitu? Ada, pasti banyak bedanya. Pertama stage. Dia kan kadang-kadang pihak dari band internasional itu memiliki riders bentuk stage sendiri. Misalkan kayak band kita sekarang dia minta lidah. Ya, lidah ke depan. Oke. Si catwalknya lebih rendah dari main stage. Kayak gitu. Itu tuh udah ada di riders mereka ya? Udah ada di riders mereka, dan kita harus ngikutin gambar mereka. Gambar sesuai request mereka. Dan gambarnya pun kita nge-counter ke mereka, kita harus punya lisensi. Ada lisensi gambarnya. Buat nge-counternya. Jadi nggak bisa misalkan gambar software, katakanlah misalkan ini gambar SketchUp kirim ke dia, nggak bisa gitu. Jadi harus kita ada software khusus untuk nge-counter ngegambar ini semua. Buat nge-counter. Dan ya kebayang itu kalau pasti mahalnya. Jadi standarnya tetap kejaga tuh ya? Terjaga, karena dia ngelihat gambar, oh iya ini bener license, materialnya sesuai, library-nya sesuai. Misalkan contoh, dia konstruksi stage-nya misalkan per 2 meter itu harus, katakanlah misalkan harus 400 kilo. Misalkan. Nah kan kita harus mikir, gimana ini ya supaya stage-nya itu kuat untuk menahan beban. Itu request mereka? Dia misalkan per 2 meter harus 300 kilo, per 2 meter square harus 400 kilo. Nah terus kan stage-nya kita harus mikir, bahan apa yang bisa biar bisa menahan 400 kilo per meter persegi. Iya, nggak sembarangan kita. Misalkan contohnya, kalau misalkan kita kan rata-rata di Indonesia pakai multiplex lah ya, plywood lah, katakan plywood. Nah plywood itu kan kalau cuma satu kan melewat, diinjek roda melewat gitu. Jadi kita ngakalinnya double plywood. Jadi di double lagi supaya panggungnya itu kalau loncat, kalau itu tuh nggak ada goyang sama sekali. Kayak gitu Mas Ape. Itu di riders ada tuh ya? Ada. Harus bisa kuat berapa ratus kilo per square? Per berapa meter square? Kira-kira itu alasannya apa? Selain pijakan kuat? Gini, mereka kan bawa equipment sendiri ya, bawa dengan troli dia yang besar. Kalau kita lindes di situ jeblos kan nggak lucu. Kayak gitu sampai. Ada request apa-apa nggak? Barikade itu mereka hal penting karena takut penonton jebol ke stage. Takut didorong kan, tahu sendiri penonton ya kalau lagi ini didorong lah, hype loncat, lagi hype tinggi gitu. Nah mereka memiliki standar barikade. Pertama, barikadenya harus aluminium misalkan. Bahan. Bahan ya, berarti itu dari bahan. Keduanya, dia kalau didorong nggak gerak. Misalkan kayak, katakanlah kita sebut brand ya, Mojo aluminium. Nah yang kita pakai Premlock. Kita pakai Premlock, dia brand bagus. Jadi ketika dia diinjek kakinya itu, kamu dorong aja itu nggak bisa. Nggak bakal kedorong. Dia stay aja. I see. Jadi didorong pun dia nggak bakal jalan itu barikade. Tadi yang atas truss itu kan by request mereka, stage juga. Barikade juga nggak? Barikade dia international artist memiliki global security. Global security itu adalah safety event. Nah dia itu namanya global security. Nah mereka punya standar keamanan artisnya kan. Nah berarti kan si barikade itu salah satunya spek itu. Nah dia akan request itu, kamu misalkan barikadenya harus mojok, harus apa, jaraknya dari stage harus berapa gitu kan. Karena mungkin band A katakan dia minta dari stage 3 meter karena pingin dekat penonton. Ada yang band B karena misalkan musiknya rada-rada, suka ada yang lempar botol, dia minta agak jauh. Jadi bukan keinginan kita sebenarnya itu. Bisa Hammerhead. Jadi bukan keinginan penonton, penyelenggara, gitu kan. Bukan keinginan kita sebagai production pinginnya seperti itu, enggak. Berarti kalau misalkan tiba-tiba benar-benar berdasarkan keinginannya dari riders bandnya. I see. Termasuk waktu itu kan sempat ada, aku lihat di sosmed ada yang komen, ini panggungnya kayak terlalu pendek. Itu juga sebenarnya ya gimana orang request bandnya? Emang mereka kan ngasih ketinggian.
misalkan gini, oh katakan itu ya catwalk, catwalknya dia misalkan pingin 1,6 meter, ya kali kita bikin 1,2, kan gak lucu ya, kan itu benar-benar requestnya dari ridersnya artis gitu kan, bukan maunya kita gitu loh. Lanjut dari situ ke sini FOH lah sekarang. Mereka juga ukuran FOH mereka request nggak? Jelas. Pertama mereka ukuran FOH itu pertama pasti dari aspek audio. Pertama itu dari audio. Oh, berarti mungkin ukuran mixer, apa rak yang di bawah gitu-gitu ya? Dia itu pasti kan gini, ada main PA kan. Nah, main PA itu kan kalau misalkan jumlah kabinetnya berapa, dia pasti request, oh jarak ke mixernya berapa meter. Oh gitu. Iya, sweet spot. Ya, sweet spot jadi, untuk mixing. Dia bener-bener mixingnya enak di berapa meter. Ini kita pakai DNB, oke. GSL series ya, ini paling top lah sekarang ini. Berapa box di atas? Sekarang kayaknya 16 deh. Oh. Ya sekarang pakai 16 box per side. Tambah ada outpillnya lagi nih di sini nanti. Oh, ada outpillnya lagi 8 box. Belum berdiri tuh ya? Belum, masih. Ya dia lagi kerjain tuh sekarang. Subnya banyak. Nah, 32 box. 32 box. Oh, wow. Ditambah lagi ada sub intranya 488. Ya jadi mungkin ya banyak lah, 40-an kayaknya. Kira-kira untuk beli speaker set sebanyak ini berapa rupiah deh? Udah M sih itu. M-nya juga ya? Udah puluhan ke atas lah. Puluhan M. Ya udah hampir mau ke ratusan kali. Oke. Kalau harga itu sih udah gak mahal sih yang jelas. Mahal, oke. Karena ya ini ya speaker terbaik gitu kan. Dan request artis ya. Dan mereka itu ngasih request pasti ada 2 brand lah. Oke. Brand A, brand B. Kalau nggak bisa brand A ya brand B. Brand B. Oke. Lanjut. FOH. Oke, FOH. Ya. Kira-kira siapa aja yang bakal kerja di sana nih nanti hari ini? FOH itu yang jelas audio. Audio udah pasti. Nah, audio itu kan bandnya bawa sendiri. Kadang mixernya juga dia bawa sendiri, Mas Ape. Dia nggak mau mixer dari kita. Iya. Muse bawa mixer nggak? Jelas bawa. Dia bawa. Terus di sana ada lighting. Oke, terus ada LED. Mereka bawa juga. Engineer bawa. Iya, bawa LED. Ya kadang ada effect juga di sana. Oh, special effect. Firework. Terus ada CO2. Oke. Nyembur ke atas. Ya banyak lah. Terus ada juga big confetti yang kertas-kertas sampah itu berterbangan. Banyak lah Mas Ape pokoknya. I see. Dan itu request artis ya? Itu request artis. Artis Mas Ape. Itu FOH yang bawah. Kalau FOH tower yang ke atas? Oh, di sana ada biasanya mereka polo spot. Oh, lampu sorot ya? Terus ada ya, tergantung ada blinder lah, kadang ada spot. Oke. Tergantung mereka requestnya apa. Itu juga request mereka juga? Request mereka. Emang kita yang mau pasang? Emang maunya kita? Kan enggak juga. Semuanya mau artis. Soalnya waktu itu juga sempat ada. Ini kenapa sih harus ada tower sebesar ini di tengah? Iya. Itu pertama ya gini. Mereka audio itu rata-rata, apalagi orang-orang lama itu kayak band-band lama itu mesti mau di tengah. Oke. Mau di tengah karena bener-bener posisi yang paling enak gitu. Itu juga demi menjaga si engineer-nya bisa kerja. Kualitasnya dia juga kan, nggak mungkin dia. Tapi ada tren baru juga yang di pinggir. Oke. Ada. Biasanya dia di lurusan speaker ini nih. Kan PA kadang-kadang ada kiri kanan gitu ya, main PA. Kiri atau kanan. Nah, di salah satu lurusan speaker itu ada juga yang seperti itu. Tapi tetap harus ada tower itu kan, nggak bisa tiba-tiba. Bisa. Kecuali kalau kita musim panas. Panas terus nggak perlu. Nah, kita kan musim hujan. Iya. Ini panggung sebesar apa ya? Ini sekarang kita ketinggian, sekarang kita 2,2 meter ya. 2,2 tinggi. Ketinggian stage. Terus lebar. Dari ujung ke sana ke sini 60 meter. 60 meter, oke. Sekarang depth ke belakang ya. Oke. Depth ke belakang itu sekarang mungkin ada di 20 meter. Oh my god. Ada 20 meter. Gede tuh ya. Puas tuh. Lumayan gede lah. Puas deh. Gede kalau untuk ukuran. Ya mereka segini bilangnya sih kecil mungkin ya. Oh iya. Kalau kita di sini ya gede. Iya. Mereka kan udah stadium lah sering-sering sih. Ini tingginya 20 sampai 20 meter ini. 20 meter loh itu. Berarti sweet spot dengerin tuh nanti di mana aja kira-kira enaknya? Ya di sini lah. Di tengah pasti. Di tengah 45 meter itu udah paling pas karena jarak PA ke PA itu kan
25 meter ya, dari ya PE kiri ke PE kanan, 25 meter. Jadi kalau 40 atau 45 itu udah paling pas dengerin. Nyaman tuh ya. Paling enak. Berarti area kiri kanan FOH lah ya, kiri kanan depan FOH dia. Pokoknya area ini yang sebelum FOH itu udah enak lah suaranya. Best ya sebenarnya sih dengan speaker mahal ini semua enak harusnya. Betul. Karena udah dirancang sama desainernya, semua sisi itu cover. Betul. Dari penonton ketika datang kan yang mereka lihat udah jadi ya. Aku juga aku main band juga, ketika aku datang soundcheck, ketika aku manggung udah jadi juga panggungnya. Sebenarnya apa effort yang sebenarnya tuh itu berharga banget, esensial banget, tapi nggak pernah kelihatan sama band dan sama penonton. Yang sebenarnya itu tuh penting banget loh gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sebagai production ya, yang paling penting itu yang terlibat kalau menurut saya. Contohnya gimana itu? Yang terlibat itu ya promotornya, terus vendornya, orang-orang yang kerja. Nah itu yang kadang-kadang nggak dihargai adalah ya yang mereka ngerjain sebelum mereka ada gitu loh. Iya. Oke. Terakhir lah, Mas Bella udah begini-begini dia nih. Oke. Terakhir nih ya. Pesan Mas R pesan Mas R sebagai Head of Stage Production buat teman-teman yang suka, ya buat Hammerheads, buat semua yang suka nonton konser internasional. Ya kalau pesan dari saya ya pertama ya, kalau dari sisi penonton ya mungkin pesan saya ya nonton dengan tertib, ya kan, terus menghargai sesama penonton, karena kan jangan sampai masa di Indonesia penonton rusuh, itu yang kalau buat penonton ya kalau misalkan buat kami tim-tim produksi yang ada di lapangan ya apa ya, mungkin hargai juga hasil kerja kami, jangan sampai bilang ini kok stage-nya pendek kayak kemarin gitu ya. Iya. Bukan mau kita di sosmed ya kita gitu loh. Maksudnya kan itu sebenarnya semua itu berdasarkan requestnya ridersnya mereka. Buat penonton Hammerhead ya gitulah, kita saling menghargai ya, kita pingin yang terbaik ya, promotor production pingin terbaik buat penonton. Audionya harus bagus, LED-nya harus bener-bener kinclong, lighting-nya harus cantik gitu kan. Pusing nggak? Ya pusing nggak pusing harus oke lah. Pusing nggak pusing kita. Nggak usah dibikin pusing intinya. Bikin chill aja ya. Kita bikin enjoy aja. Oke, Mas R, thank you so much. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Hammerheads yang sudah nonton. Sampai jumpa di All Access selanjutnya. Kita akan bahas head yang lain. Oke, Hammerhead, thank you. Hari ini aku udah bersama dengan Mas Edo, Head of Team Rigger untuk Muse 2025 ya. Basicnya Rigger itu sama ya seperti lighting designer dan sound engineer. Katanya band internasional biasanya mereka juga akan bawa rigger sendiri juga untuk ngecek. Itu betul ya? Betul. Biasanya apa yang dicek? Biasanya yang akan dicek bagaimana sistem pemasangan kita, apakah udah safety atau belum, ya kan. Terus di situ kan ada berupa ornamen namanya webbing sling. Webbing sling ini fungsinya adalah tali. Dari webbing sling ini nanti ada shackle. Nah, dari shackle baru motor hoistnya untuk narik beban ke atas. Oke. Semua udah nyala, udah on ya kan. Tiba-tiba, Dok, kamu di mana? Saya di sini kok, bilang gitu. Kayaknya nih LED delay mesti gua geser deh. Hah?